dalam rangka pembukaan jurusan baru broadcasting di SMK Sragen Jaya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Andas Urdono MPD selaku Kasih Kurikulum SMK. Yang terhormat Bapak Teguh Susanto Widodo SPD atau MM ya. Yang terhormat Bapak Haji Pandi Baskara, ini sahabat saya ini Pak nih. Udah 20 tahun baru ketemu lagi. Iya. Ya dari zaman lebih nganas. Haji Rahmat, Ibu Bunga, dan teman-teman yang lain, kepala sekolah, Pak Irwan, beserta seluruh jajaran manajemennya, dan Bu Susi, beserta lagi, mohon maaf kalau tidak disebutkan semua. Bang Pandi Baskara, terima kasih sudah hadir. Pak Yon, terima kasih telah hadir. Rekan saya Pak Teguh, alhamdulillah hari ini akhirnya saya sampai di Haji Beden 2. Haji Beden 2, alhamdulillah. Saya pikir ini SMK Sragen yang selama ini datanya sudah sangat saya kenal, tapi ternyata ini gedung Purnama Mandiri yang selama ini saya sangat kenal juga karena banyak persoalan penyelesaian yayasan ini. Bersyukur kita, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa solusi bagi kita semua. Bapak sekalian, saya dikasih kurikulum di kepala seksi kurikulum, urusannya ngurusi kurikulum SMK semua, ya, standar dan lain-lain, termasuk konten pembelajaran, termasuk pada pembelajaran, silabusnya, kemudian kalender pendidikannya, kelulusan, ujian, dan seterusnya. Kalau data sekolah yang ujian pasti ada di kami semua. Nah, tahun ini anak-anak SMK generasi 2020 tidak ada lagi ujian nasional. Ujian sekolah pun dilakukan di rumah dengan daring ya, dengan daring. Jadi kita sukses Pak Ian, Pak Pandi. Ujian sekolahnya dari 566 SMK di Jakarta hanya 9 yang tidak ujian dengan online. Yang tidak ujian dengan online hanya 9 sekolah. Artinya DKI memang layak untuk bisa melakukan pembelajaran sekaligus asesmennya dengan menggunakan moda online, moda daring. Ini juga sebuah teknologi yang tidak terjadi di kota lain, di mana masih terkenal dengan jaringan. Jakarta alhamdulillah bisa melakukan. Hanya kendalanya biasanya di masing-masing anak-anak yang karena kekurangan piranti untuk bisa belajar dengan sistem online itu. Kalau HP-nya nggak dimiliki semua, kalau HP-nya belum menggunakan aplikasi Android dan seterusnya, ini juga jadi kendala. Tapi untuk teknologi lain di luar ini, alhamdulillah kita bisa melakukannya. Bapak Ibu sekalian, pembukaan jurusan itu, tutup buka itu sebuah keniscayaan. Jadi Pak Irwan boleh usulkan tahun besok BDP tutup, boleh aja tahun ini broadcast buka, tahun depan buka apa lagi, tutup sebagian. Tetapi ini harus didasarkan kepada kajian peluang kerja yang akan dimasuki oleh tamatan SMK. Maka tadi sampaikan ke Bang Pandi, ke Pak Yon, tamatannya ini mau jadi apa? Ya, biar dari sekarang disetting sama Pak Irwan dan mitra industrinya, sehingga tamatannya sudah ada di situ, sudah on the track, tinggal dorong aja gitu, tinggal dorong, nggak akan menyimpang.
Jadi dari sekarang ditata, ditetapkan di situ jalan bareng-bareng. Nah, karena itu pembukaan dan penutupan jurusan itu dulu namanya jurusan Pak, sekarang kita pakai istilahnya kompetensi keahlian. Tapi yang familiar memang jurusan. Cuma jurusan takut dibilang Pak Heru jurusan mana, Pondok Labu apa Cinere gitu kan. Jadi jurusan broadcast yang akan dibuka ini kami apresiasi bahwa sekolah sudah berpikir ya, memang kalau sekolah swasta itu berpikirnya double nih cabang. Pertama cabang tamatannya laku apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua cabang jurusannya laku apa enggak diminati oleh anak-anak gitu. Itu cabang juga. Kalau nggak laku nanti Pak Heru pusing sendiri. Punya murid cuma 12 orang, sekelas kan pusing nanti. Gitu. Pasti akan berat biaya operasionalnya. Kalau sudah operasional berat, maka biasanya ada penyederhanaan dalam proses usia. Penyederhanaan halusnya gitu, penyederhanaan dulu sih. KBM-nya disederhanakan sehingga dari sekian kelas jadi satu kelas digabung di situ. Ini juga nggak kondusif. Gurunya karena kita teknologi, pasti guru OTKP walaupun ada nggak akan bisa ngajar BDP. Kalau BDP mungkin masih dikit ada hubungan. Tapi pindah ke teknologi, ya ke broadcast, ini pasti nggak bisa. Karena itu ini juga PR depan Pak Irwan, ya mencari guru yang betah. Karena tugasnya Pak Hairul, tugasnya Pak Irwan, Bu Bunga, cari peserta didik yang cukup. Minimal 26 orang lah. Itu sudah BEP itu kalau 26 orang itu. Kalau hanya 15 itu pasti kelompok. Gitu. Selamat bekerja keras. Ini memang upaya, tapi sekali lagi ini apresiasi bahwa kita sudah berpikir bagaimana membekali anak-anak Jakarta untuk ke depan melalui sekolah ini bisa eksis untuk menghidupi dirinya sendiri. Itu intinya, ya. Jadi SMK itu Pak Yon, Pak Pandi, memang mereka orang-orang mulia nih. Karena yang masuk SMK itu Bapak tahu sendiri kan, anak yang rumahnya di mana sekolah di sini, anak yang nggak punya rumah sekolah di sini, anaknya umumnya ya middle low lah kira-kira gitu ya. Kalau kita mau belum sebutkan, tapi kadang-kadang kita nggak boleh menyebut itu. Tapi faktanya memang gitu kan. Saya ketika jadi kepala sekolah di STM Penerbangan, visitasi ke sebuah tempat. Anak ini kembar. Kita akan visitasi memastikan apa layak dapat bantuan atau enggak. Ternyata nggak ketemu sama guru BP 2 orang itu. Hari kedua baru ketemu. Hari pertama ke alamat Cipete. Kira-kira ketemunya komplek kayak gini lah di depan itu. Nggak ada rumah, yang ada tumpukan sampah-sampah pemulung. Nah, dia balik lagi Cipete yang sebelah sana. Arah SMK 20. Ternyata nggak ada di arah sana, pasti di sana Bu, balik lagi besoknya. Ternyata emang anak itu di situ tinggal di rumah kardus gitu Pak. Itu salah satu tantangan kita SMK. Mulianya teman-teman yang lulus SMK itu gitu. Nah, tapi hari ini anak itu kerja di mana? Di Garuda Maintenance Facility. Gitu. Jadi tukang pemulung, membantu iklan, membantu kardus. Sekolah di STM, di SMK, sekarang kerja di Garuda. Kan lompat nih. Keempat, itulah mulianya Pak Herul, mulianya SMK. Tugas Bapak, misi Bapak itu, misi kita itu. Jadi sekolah itu misinya itu. Gitu. Lain-lain kesederhanaan kita adalah side effect dari upaya mulia kita. Mudah-mudahan niatkan itu supaya menjadi amal baik bagi kita semua. Niatnya itu, niatnya itu. Nah, jadi teman-teman ini ya sekali lagi, dan apresiasi berikutnya, Jakarta itu Pak Pandi, Pak Yon, Jakarta itu punya 580 sekian SMK. Yang negerinya hanya 73. Yang baru 10 nih, baru. Yang udah lama eksis tuh 63. Ada yang baru 10 nih. Yang baru 10. Nah, lainnya yayasan yang urus. Jadi kira-kira kalau jumlah sekolah itu negeri hanya 12%. Kalau jumlah murid Jakarta itu, anak Jakarta yang sekolah di sekolah pemerintahnya punya gubernur, punya kita yang anggaran APBD itu hanya kira-kira 22%. Dari 225.800 sekian orang. Itu 20% di sekolah negeri. Dibiayai dari APBD yang banyak itu. Lainnya Bapak-bapak yang urus. Jadi apresiasi, terima kasih.
Meskipun kadang-kadang suka ngomel juga, maaf terus suka ngomel gitu. Karena prosesnya nggak sesuai dengan ketentuan gitu. Kasihan anak-anak nanti ke depan kayak apa. Sebenarnya kalau bapak-bapak ibu bisa merem sebentar, maka tadi saya katakan bahasa kasarnya, cari pinjaman apa gitu kan. 2 tahun tuntas Pak, dipoles semua, ya siapkan, ya, nanti orang akan melihat. Jadi memang merem dulu nih, puasa dulu 2 tahun, tahun ketiga mudah-mudahan orang sudah suka dengan sekolah kita. Itu strateginya memang mengelola sekolah seperti itu. Bagaimanapun melihatnya, kalau orang melihatnya masih seperti nggak serius gitu, pasti orang masih ragu. Jadi ini juga entrepreneurnya bagian dari sisi pengelolaan yayasan seperti itu, kira-kira diperlukan juga seperti itu. Monggo yang terpenting juga Bapak Ibu jalin komunikasi dengan mitra kita, dan jalin komunikasi dengan stakeholder terkait yang kira-kira punya perhatian bagus ke sekolah kita. Sehingga selain diminta kontribusi tenaganya dari beliau-beliau ini, kontribusi lain boleh dicari Pak, boleh dicari, donasi dari mana-mana silakan saja, gitu ya, silakan saja. Dan itu tidak sedikit sekolah yang dibangun dengan pola seperti itu, ya, sekolah lain, sekolah alam dan lain-lain seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ya kalau fisik, ya fisik seperti ini, ya memang harus kita benahi. Tapi fisik itu nomor berapa lah? Utamanya pembelajaran terjadi karena ada programnya, ada gurunya, jalan kegiatannya di bawah kendali waktu itu loh. Nah, dikendalikan betul, disiapkan betul, harus jeli mendesain, ya, membuat pembelajaran. Ya, mungkin pikirannya tidak harus normatif seperti terjerumus seperti itu. Ya, kalau ibu punya mitra yang keren, ya, yang keren nih Pak, ya, seminggu di industri, seminggu di sekolah. Jadi kalau ini punya 6 kelas, bisa nerimanya 10 rondo, karena yang 4 ada di industri, di luar. Itu kalau keren bisa, tapi harus ketemu teman-teman yang seperti ini nih. Ini kalau seperti ini, yang hadir ini ketemu banyak, enak tuh Pak, enak. Ingat, ibu susun aja jadwal ke industrinya kapan. PKL itu nggak harus 3 bulan, bisa 1 tahun, bisa 1,5 tahun. Kami melakukan 1,5 tahun dengan Astra Daihatsu, SMK 5, SMK 26, SMK swasta Karya Bunda kalau nggak salah, itu 1,5 tahun di industri.